di saat hidup terasa semakin sempit, ketika jalan keluar seakan tertutup dari segala arah, dan hati mulai lelah menanggung beban yang tak terlihat oleh siapapun. Ada satu kekuatan besar yang sering dilupakan manusia. Bukan sekadar rangkaian kata yang indah, tetapi sebuah pengingat tentang rahasia pertolongan Allah yang turun di waktu paling sunyi. Ketika dunia terlelap dan suara-suara kesibukan mereda, ada hamba-hamba pilihan yang bangkit dari tidurnya. Bukan untuk mengejar dunia, melainkan untuk bersimpuh, mengadu, dan menyerahkan seluruh lelahnya kepada Sang Pemilik hidup. Tahajud bukan hanya ibadah sunnah yang dikerjakan oleh orang-orang saleh, melainkan sebuah senjata ruhani bagi mereka yang sedang berada di titik terendah kehidupan. Dalam gelapnya malam, air mata jatuh tanpa perlu disaksikan manusia. Doa mengalir tanpa harus dirangkai dengan kata-kata indah, dan hati yang remuk perlahan dipeluk oleh ketenangan. Di saat siang hari, manusia berjuang dengan tenaga dan pikiran. Pada malam hari, ahli tahajud berjuang dengan keikhlasan dan keyakinan. Di sanalah kekuatan besar itu lahir, bukan dari otot, bukan dari harta, tetapi dari kedekatan seorang hamba dengan Robnya. Banyak orang heran mengapa sebagian manusia tetap kuat meski hidupnya penuh ujian. Mengapa mereka tetap tenang walau masalah datang bertubi-tubi? Jawabannya sering tersembunyi di sepertiga malam terakhir. Ahli tahajud adalah mereka yang menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk semakin mendekat kepada Allah, bukan untuk menjauh. Saat doa-doa di siang hari terasa berat terucap, tahajud menjadi ruang paling jujur untuk berserah. Dari sujud panjang itulah lahir keteguhan, kesabaran, dan keyakinan bahwa tidak ada satu pun masalah yang lebih besar dari kasih sayang Allah. Judul ini mengajak kita untuk merenung bahwa di balik sunyinya malam, ada pintu langit yang terbuka lebar. Bahwa di saat manusia merasa paling lemah, justru disitulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Tahajudmu bukan ibadah biasa ya, adalah kekuatan besar yang mampu mengubah putus asa menjadi harapan, air mata menjadi doa yang dikabulkan, dan kesulitan menjadi jalan menuju kemuliaan. Tanda pertama, hatimu menjadi tempat pulang saat hidup menekan. Salah satu tanda paling halus namun paling kuat dari seorang yang mulai menjadi ahli tahajud, terutama di saat hidup sulit, adalah perubahan cara ia memandang hatinya sendiri. Hati yang dulu mudah gelisah, mudah mengeluh, dan selalu ingin dimengerti manusia, perlahan berubah menjadi tempat pulang. Bukan karena masalah berkurang, melainkan karena hatinya telah menemukan kemana ia harus kembali ketika dunia terasa menekan. Orang yang belum mengenal kekuatan tahajud biasanya mencari pelarian saat hidup terasa berat. Ada yang melarikan diri pada kesibukan berlebihan, ada yang tenggelam dalam hiburan, ada pula yang memendam luka sendirian sampai akhirnya lelah. Namun pada ahli tahajud, pola ini berubah. Ketika tekanan hidup datang, hatinya justru bergerak ke arah sepi, ke arah malam, ke arah sujud. Ia tidak lagi menunggu dunia menenangkan dirinya, karena ia tahu ketenangan tidak pernah benar-benar datang dari dunia. Tahajud mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa hati manusia tidak diciptakan untuk menampung semuanya sendirian. Dalam sujud yang panjang, seorang hamba belajar meletakkan beban-beban yang tidak sanggup ia pikul. Ia belajar bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan malam itu juga, tetapi semua masalah harus diserahkan malam itu. Inilah sebabnya, ahli tahajud sering terlihat lebih tenang. Bukan karena hidupnya ringan, tetapi karena hatinya tidak lagi penuh. Yang menarik, tanda ini sering tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Ia mungkin masih menangis, masih merasa takut, masih cemas akan masa depan. Namun bedanya, air matanya tidak lagi membuatnya hancur. Tangis itu justru membersihkan. Setiap kali ia bangun, di sepertiga malam terakhir, ada bagian dalam hatinya yang terasa lebih lapang. Seolah-olah Allah sendiri yang sedang menata ulang ruang batinnya. Disinilah kekuatan besar tahajud bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Ia tidak selalu mengubah keadaan luar secara instan, tetapi menguatkan struktur dalam diri. Ketika struktur batin kuat, tekanan hidup tidak mudah merobohkan seseorang. Masalah tetap datang, tetapi tidak lagi menguasai seluruh pikirannya.
Hatinya punya tempat aman, dan tempat itu adalah sujud di malam hari. Tanda pertama ini juga tampak dari cara seseorang merespons kegagalan. Ahli tahajud tidak selalu menang, tidak selalu berhasil, tidak selalu sesuai rencana. Namun ketika gagal, ia tidak kehilangan arah. Ia tahu kemana harus kembali. Ia tahu bahwa ada Tuhan yang mendengar keluhannya tanpa menghakimi, menerima doanya tanpa menyela, dan memahami diamnya tanpa perlu penjelasan. Inilah tanda awal kekuatan besar tahajud. Hatimu tidak lagi liar, karena ia sudah menemukan Rabnia. Tanda kedua, kesulitan tidak lagi membuatmu merasa ditinggalkan. Tanda kedua dari ahli tahajud, di saat sulit jauh lebih dalam dan sering disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa tanda kedekatan dengan Allah adalah hilangnya masalah. Padahal pada banyak ahli tahajud, masalah justru tetap ada. Bahkan terkadang semakin berat. Namun ada satu hal yang berubah secara drastis. Rasa ditinggalkan itu hilang sebelum mengenal tahajud secara mendalam. Kesulitan sering terasa seperti hukuman. Masalah datang bertubi-tubi, doa terasa tak kunjung dikabulkan. Dan hati mulai bertanya, mengapa aku? Namun ketika tahajud menjadi kebiasaan, pertanyaan itu berubah. Bukan lagi mengapa aku, melainkan apa yang sedang Allah ajarkan padaku. Perubahan pertanyaan ini adalah tanda kedewasaan ruhani yang tidak dimiliki semua orang. Ahli tahajud mulai memahami bahwa tidak semua kesulitan berarti penolakan. Sebagian justru adalah tanda perhatian. Allah sedang mengajak hambanya untuk naik kelas, untuk memperluas kapasitas sabarnya, untuk memperdalam ketergantungannya kepadanya. Di saat orang lain merasa sendirian dalam masalah, ahli tahajud merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kebersamaan yang sunyi, ada kehadiran yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Hal ini tidak muncul dari 1 atau 2 malam tahajud. Ia lahir dari proses panjang, bangun dalam lelah, sujud dalam gelap, berdoa dalam kebingungan, dan tetap kembali meski jawaban belum datang. Dari proses itulah tumbuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah pergi. Hanya manusia yang sering tidak peka terhadap kehadirannya. Tanda ini juga terlihat dari cara seseorang menafsirkan penundaan. Bagi ahli tahajud, doa yang belum terkabul bukan alasan untuk berhenti berharap. Justru disitulah ia belajar percaya. Ia memahami bahwa waktu Allah tidak selalu sejalan dengan keinginannya, tetapi selalu tepat bagi kebutuhannya. Kesulitan yang panjang tidak lagi dianggap sebagai tanda diabaikan, melainkan sebagai ruang untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Menariknya, di titik ini, ahli tahajud sering menjadi pribadi yang lebih lembut terhadap orang lain. Karena ia tahu rasanya jatuh, ia tahu rasanya menunggu, ia tahu rasanya berdoa dalam diam. Kesulitannya sendiri tidak membuatnya pahit, justru membuatnya empatik. Ini adalah buah lain dari tahajud yang jarang dibahas. Kesakitan yang diolah dalam sujud tidak melahirkan kebencian, tetapi kebijaksanaan. Kesulitan tetap menyakitkan, tetapi tidak lagi menakutkan. Karena ahli tahajud tahu satu hal yang sangat penting. Selama ia masih dipanggil untuk bangun di malam hari, selama hatinya masih terdorong untuk bersujud, berarti Allah masih membersamainya. Dan kebersamaan dengan Allah, meski dalam gelap dan sunyi, jauh lebih kuat daripada cahaya dunia yang sementara. Tanda ketiga, kelelahan hidup tidak lagi mematikan harapanmu. Salah satu perubahan paling sunyi, namun paling menentukan pada diri ahli tahajud, adalah caranya memaknai lelah. Bagi kebanyakan orang, lelah adalah tanda untuk berhenti berharap. Ketika usaha sudah maksimal, doa terasa panjang, dan hasil belum juga terlihat, harapan perlahan mati. Namun pada ahli tahajud, lelah justru menjadi penanda bahwa harapan harus dipindahkan, bukan dihapus. Ahli tahajud memahami bahwa manusia boleh lelah secara fisik, tetapi tidak boleh kehabisan sandaran. Di siang hari, ia mungkin jatuh, gagal, atau bahkan merasa tak sanggup melanjutkan langkah. Namun ketika malam datang, tahajud mengajarinya satu hal penting. Harapan tidak bersumber dari kekuatan diri, melainkan dari keyakinan kepada Allah. Maka meski tubuhnya letih,
harapannya tetap hidup. Yang menarik, harapan ahli tahajud tidak selalu berbentuk keyakinan bahwa semuanya akan segera membaik. Harapannya lebih dalam dari itu. Ia berharap agar hatinya tetap dijaga, agar imannya tidak runtuh, agar ia tidak menjadi buruk karena keadaan. Inilah bentuk harapan yang jarang dimiliki manusia. Berharap agar tetap lurus meski hidup bengkok. Tahajud membentuk ulang cara seseorang berdialog dengan dirinya sendiri. Ketika kegagalan datang, ia tidak lagi berkata, "Aku tidak mampu," melainkan, "Aku memang lemah." Tapi aku tidak sendiri. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat kuat. Ia tidak menafikan kelemahan manusia, namun juga tidak meniadakan kekuatan Allah. Dari sinilah harapan lahir, bukan harapan palsu, melainkan harapan yang berakar pada kenyataan. Tanda ketiga ini juga terlihat dari kemampuan seseorang untuk bangkit kembali tanpa kehilangan jati diri. Banyak orang bisa bangkit, tetapi dengan cara yang salah, menjadi keras, sinis, atau penuh kecurigaan. Ahli tahajud bangkit dengan cara yang berbeda. Ia mungkin lebih berhati-hati, tetapi tidak kehilangan kelembutan. Ia mungkin lebih diam, tetapi tidak mematikan empati. Ini karena tahajud menjaga keseimbangan antara luka dan cahaya. Tanda ketiga ini juga terlihat dari kemampuan seseorang untuk bangkit kembali tanpa kehilangan jati diri. Banyak orang bisa bangkit, tetapi dengan cara yang salah, menjadi keras, sinis, atau penuh kecurigaan. Ahli tahajud bangkit dengan cara yang berbeda. Ia mungkin lebih berhati-hati, tetapi tidak kehilangan kelembutan. Ia mungkin lebih diam, tetapi tidak mematikan empati. Ini karena tahajud menjaga keseimbangan antara luka dan cahaya. Dalam tahajud, seseorang belajar bahwa Allah tidak selalu mengangkat beban, tetapi seringkali menguatkan punggung. Kesadaran ini membuat harapannya tidak rapuh. Ia tidak berharap agar hidup bebas masalah, tetapi berharap agar mampu melalui masalah tanpa kehilangan iman. Dan harapan seperti ini tidak mudah mati, karena ia tidak bergantung pada hasil, melainkan pada hubungan dengan Allah. Di titik inilah, ahli tahajud memiliki daya tahan yang sulit dipahami orang lain. Ketika orang bertanya, "Bagaimana kamu masih bisa bertahan?" Jawabannya seringkali tidak terucap, karena yang membuatnya bertahan bukan motivasi duniawi, tetapi pertemuan rahasia di malam hari. Di sanalah harapan diperbarui, meski keadaan belum berubah. Tanda keempat, kamu tidak lagi tergesa menghakimi takdir. Tanda keempat ini sangat halus, namun menjadi pembeda besar antara orang yang sekadar beribadah dan orang yang benar-benar ditopang oleh tahajud. Ahli tahajud berhenti, terburu-buru menyimpulkan makna dari apa yang sedang ia alami. Ia tidak lagi cepat berkata, "Ini buruk," atau "Ini tidak adil," karena ia belajar satu hal penting. Takdir tidak selalu bisa dipahami dari satu bab. Sebelum mengenal tahajud, manusia cenderung menilai hidup dari potongan kejadian. Sedikit sakit dianggap hukuman, sedikit tertunda dianggap kegagalan, sedikit kehilangan dianggap akhir segalanya. Namun tahajud melatih kesabaran dalam memahami alur hidup. Dalam sujud yang panjang, seseorang belajar diam, dan dari diam itu lahir kebijaksanaan. Tidak semua hal perlu diberi label sekarang. Ahli tahajud menyadari bahwa sebagian luka baru akan dipahami maknanya bertahan-tahan. Kemudian, maka ia tidak memaksa dirinya untuk mengerti segalanya hari ini. Ia memberi ruang pada waktu, memberi ruang pada Allah untuk bekerja dengan caranya. Sikap ini bukan tanda pasrah yang lemah, melainkan pasrah yang matang. Yang menarik, tanda ini tidak membuat ahli tahajud menjadi pasif. Ia tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berdoa. Namun bedanya, ia tidak menggantungkan ketenangan pada hasil. Ia melakukan bagian manusiawinya, lalu menyerahkan sisanya dengan lapang, karena ia tahu tergesa-gesa menghakimi takdir hanya akan mempersempit hati. Tahajud juga mengajarkan satu kebijaksanaan penting, bahwa sebagian jalan hidup memang harus dilewati tanpa penjelasan. Tidak semua penderitaan akan diberi alasan yang memuaskan logika. Tetapi ahli tahajud tidak menjadikan ketiadaan penjelasan sebagai alasan untuk marah kepada Allah. Ia justru menjadikan ketidakpahaman sebagai bentuk ibadah tetap taat meski belum mengerti. Tanda keempat ini
membuat seseorang lebih stabil secara emosional. Ia tidak mudah naik ketika mendapat nikmat, dan tidak mudah runtuh ketika kehilangan. Karena ia sadar, hidup ini bergerak dalam irama yang lebih besar dari sekadar perasaan hari ini. Kesadaran ini membuatnya kuat, bukan karena ia kebal rasa sakit, tetapi karena ia tidak membiarkan rasa sakit mendefinisikan seluruh hidupnya. Pada akhirnya, ahli tahajud adalah orang yang belajar berjalan pelan di hadapan takdir. Ia tidak menantang, tidak melawan, tetapi juga tidak menyerah. Ia berjalan sambil percaya, melangkah sambil berdoa, dan jatuh pun masih dalam keyakinan. Dan keyakinan seperti inilah yang menjadikan tahajud bukan sekadar ibadah malam, tetapi kekuatan besar yang menopang hidup di saat sulit. Tanda kelima, kamu mampu tenang meski hidup belum memberi jawaban. Salah satu tanda paling langka dari ahli tahajud bukanlah banyaknya doa yang dikabulkan, melainkan ketenangan yang hadir sebelum jawaban datang. Ini adalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Keadaan hidup masih sama, masalah masih berdiri di tempatnya, dan masa depan tetap samar. Namun, hati tidak lagi gaduh. Ada ruang sunyi di dalam diri yang tidak bisa ditembus oleh kecemasan. Banyak orang hanya bisa tenang setelah masalah selesai. Selama jawaban belum datang, pikirannya berlari kemana-mana, menebak-nebak kemungkinan terburuk, dan menuntut kepastian. Ahli tahajud berbeda. Ia belajar menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup, dan bukan musuh yang harus dilawan dengan panik. Dalam tahajud, ia berlatih duduk bersama ketidakpastian tanpa harus mengusirnya. Ketenangan ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan bangun di malam hari ketika tubuh ingin istirahat, tetapi hati memilih berserah. Dalam momen itu, seseorang belajar mempercayakan urusan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia berhenti memaksa hidup untuk segera menjelaskan dirinya. Ia memahami bahwa sebagian jawaban memang harus ditunggu, dan menunggu pun bisa menjadi ibadah. Tanda kelima ini juga terlihat dari cara seseorang menghadapi hari esok. Ahli tahajud tetap merencanakan, tetap berusaha, tetapi tidak terikat secara emosional pada hasil. Jika rencana berjalan, ia bersyukur. Jika gagal, ia tidak runtuh. Karena ketenangannya tidak bertumpu pada keberhasilan, melainkan pada hubungan yang stabil dengan Allah. Hubungan inilah yang menjaga hatinya tetap utuh di tengah ketidakpastian. Menariknya, ketenangan ini sering disalahpahami sebagai sikap pasif atau kurang ambisi. Padahal, justru sebaliknya, ahli tahajud memiliki keberanian yang tidak berisik. Ia berani melangkah meski tidak tahu ujungnya, karena ia tahu siapa yang menuntunnya. Keberanian seperti ini tidak membutuhkan sorak-sorai, karena ia lahir dari keyakinan yang dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan. Kemampuan untuk tetap tenang tanpa jawaban adalah kekuatan besar. Tahajud melatih kekuatan ini setiap malam. Dari sujud ke sujud, seseorang belajar bahwa tenang bukan berarti menyerah, tetapi tanda bahwa hati telah menemukan sandarannya. Tanda keenam, kamu tidak lagi tergoda membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tanda keenam ini sering muncul tanpa disadari, namun dampaknya sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Ahli tahajud perlahan kehilangan dorongan untuk terus membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia masih melihat, masih menyadari perbedaan, tetapi perbandingan itu tidak lagi melukai hatinya. Sebelum tahajud menjadi kebiasaan, perbandingan sering menjadi sumber luka. Melihat orang lain lebih berhasil, lebih bahagia, atau lebih cepat sampai tujuan, hati terasa sempit. Pertanyaan seperti, mengapa bukan aku? Atau apa yang salah denganku? Muncul tanpa diminta. Namun tahajud menggeser pusat perhatian hati dari manusia ke Allah, dari hasil ke proses, dari pencapaian ke pemaknaan. Ahli tahajud memahami satu hal penting. Setiap manusia memiliki ritme hidup yang berbeda. Tidak semua perjalanan harus cepat, dan tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Dalam tahajud, seseorang belajar menerima bahwa Allah tidak menulis kisah hidup dengan template yang sama. Ada yang diuji di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, dan semuanya adil dalam cara yang tidak selalu bisa dibandingkan. Tanda keenam ini membuat seseorang lebih fokus menjalani perannya sendiri,
Ia tidak sibuk mengintip halaman hidup orang lain, karena ia sedang membaca lembarannya sendiri dengan penuh kesadaran. Ia berhenti bertanya, kapan hidupnya akan seperti orang lain, dan mulai bertanya, bagaimana ia bisa menjalani hidupnya dengan benar, yang lebih dalam lagi. Hilangnya kebiasaan membandingkan ini melahirkan rasa syukur yang jujur, bukan syukur yang dipaksakan, tetapi syukur yang tumbuh dari pemahaman. Ia bersyukur bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia tahu Allah tidak pernah salah menempatkannya. Bahkan, luka pun memiliki fungsi. Bahkan keterlambatan pun menyimpan pelajaran. Tahajud membentuk cara pandang baru terhadap kesuksesan. Bagi ahli tahajud, sukses bukan hanya tentang pencapaian dunia, tetapi tentang tetap utuh sebagai hamba. Jika imannya selamat, hatinya terjaga, dan hubungannya dengan Allah tetap hidup, maka ia tidak merasa kalah meski dunia belum memberinya banyak. Pada titik ini, seseorang menjadi lebih damai. Ia tidak iri, tidak dengki, dan tidak gelisah melihat keberhasilan orang lain. Ia justru mampu mendoakan dengan tulus, karena ia tahu setiap orang sedang berjalan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dan kedamaian seperti ini adalah buah dari tahajud yang jarang dimiliki banyak orang. Tanda ketujuh, kamu tetap berbuat baik meski tidak sedang baik-baik saja. Salah satu tanda kematangan spiritual yang jarang dibicarakan adalah kemampuan seseorang untuk tetap menjaga akhlaknya ketika hidup sedang tidak ramah. Banyak orang bisa berbuat baik saat hatinya lapang, tetapi hanya sedikit yang mampu mempertahankan kebaikan ketika dirinya sendiri sedang terluka. Disinilah tahajud menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Ahli tahajud memahami bahwa rasa sakit tidak boleh dijadikan alasan untuk menyakiti. Dalam sujud malam, ia tidak hanya mencurahkan keluh kesah, tetapi juga menata ulang sikapnya terhadap dunia. Ia belajar memisahkan antara luka pribadi dan tanggung jawab moral. Kesulitan hidup tidak dijadikannya pembenaran untuk bersikap kasar, sinis, atau acuh tak acuh terhadap orang lain. Tanda ketujuh ini terlihat dari sikap seseorang yang tetap jujur meski sedang tertekan, tetap rendah hati meski sedang diuji, dan tetap menahan diri meski sedang disakiti. Bukan karena ia tidak merasa marah atau kecewa, tetapi karena ia tahu kemana harus membawa perasaan itu. Ia membawa semuanya ke hadapan Allah, bukan meluapkannya sembarangan kepada manusia. Tahajud mengajarkan bahwa akhlak adalah amanah, bukan reaksi spontan. Dalam gelapnya malam, seorang ahli tahajud seringkali meminta satu doa sederhana, namun berat. Ya Allah, jangan jadikan ujianku merusak akhlakku. Doa ini bukan doa yang sering terdengar di mimbar, tetapi justru inilah doa orang-orang yang benar-benar mengerti makna ujian. Menariknya, orang seperti ini sering tampak biasa di mata manusia. Ia tidak memamerkan kesalehannya, tidak mengumumkan luka-lukanya, namun kehadirannya terasa menenangkan karena ia membawa keteduhan yang lahir dari pergulatan batin yang panjang. Ia tidak membawa beban hidupnya kemana-mana, karena sebagian besar sudah ia titipkan kepada Allah setiap malam. Inilah kekuatan besar tahajud. Ia menjaga seseorang agar tidak berubah menjadi versi buruk dari dirinya sendiri, hanya karena keadaan. Dunia boleh keras, tetapi hati ahli tahajud tetap memilih lembut. Dan pilihan ini tidak datang dari kelemahan, melainkan dari kekuatan batin yang terlatih dalam sujud. Tanda ke-8, kamu mulai merasa cukup. Meski hidup belum selesai, tanda ke-8 ini adalah puncak dari perjalanan batin ahli tahajud, dan seringkali menjadi yang paling sulit dipahami. Ia bukan tentang kepuasan dunia, melainkan tentang rasa cukup yang tidak bergantung pada kepemilikan atau pencapaian. Ahli tahajud belum tentu memiliki hidup yang mapan, karier yang cemerlang, atau masalah yang tuntas. Namun ada satu hal yang tumbuh dalam dirinya, rasa cukup yang menenangkan. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti bermimpi atau kehilangan keinginan untuk maju. Justru sebaliknya, ia tetap punya cita-cita, tetap berdoa, tetap berusaha, tetapi ia tidak lagi menjadikan nanti sebagai syarat untuk tenang. Ia tidak berkata, "Aku akan bahagia jika," melainkan, "Aku akan berjalan sambil tetap bersyukur." Tahajud mengajarkan
bahwa hidup tidak harus selesai untuk bisa bermakna. Tidak semua pertanyaan harus terjawab untuk bisa melangkah dengan damai. Dalam sujud yang berulang, seseorang belajar menerima hidup apa adanya tanpa menyerah pada keputusasaan. Ia menerima bahwa dirinya masih dalam proses, dan proses itu sendiri sudah bernilai. Tanda ke-8 ini terlihat dari cara seseorang menikmati hal-hal kecil. Ia lebih peka terhadap nikmat yang sering diabaikan, napas yang masih berfungsi, iman yang masih hidup, hati yang masih ingin mendekat kepada Allah. Ia tidak menunggu keajaiban besar untuk merasa bersyukur, karena ia tahu kemampuan untuk bersujud saja sudah merupakan keajaiban. Rasa cukup ini juga membuat seseorang tidak rakus secara batin. Ia tidak menuntut dunia untuk memenuhi semua kebutuhannya, karena sebagian besar kebutuhannya sudah terpenuhi di hadapan Allah. Ia tidak mudah iri, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah merasa gagal, karena standar kebahagiaannya tidak ditentukan oleh dunia, melainkan oleh kedekatannya dengan Tuhan. Di titik ini, ahli tahajud menjadi pribadi yang stabil dan menenangkan. Ia tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut, dan tidak banyak menyesali. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya sudah menemukan rasa cukup yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Tanda ke-8 ini adalah bukti bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam, tetapi sebuah proses pembentukan jiwa. Ia mengubah cara seseorang memandang hidup, dari selalu merasa kurang menjadi merasa cukup, dan rasa cukup inilah yang menjadi kekuatan besar, terutama di saat hidup masih penuh ujian. Pada akhirnya, judul THHJUDMU, Kekuatan Besar. Ahli tahajud di saat sulit bukanlah sekadar rangkaian kata yang indah untuk direnungkan, melainkan sebuah kebenaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah jatuh, lalu bangkit di tengah malam dengan mata basah dan hati yang remuk. Tahajud bukan ibadah yang ramai, tidak dipenuhi sorotan, dan tidak selalu terlihat hasilnya secara instan. Namun, justru di sanalah letak kekuatannya. Ia bekerja diam-diam, membangun jiwa dari dalam, menguatkan fondasi yang tidak tampak oleh mata manusia. Tahajud tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia tidak menawarkan jalan pintas untuk menghindari kesulitan. Yang ia tawarkan jauh lebih dalam, kemampuan untuk tetap utuh ketika hidup terasa memecah belah. Dalam tahajud, manusia tidak diajari cara lari dari kenyataan, tetapi cara berdiri tegak di hadapan kenyataan tanpa kehilangan iman. Ia mengajarkan bahwa kesulitan bukan selalu musuh, melainkan ruang pembentukan. Dari tanda pertama hingga tanda ke-8, kita melihat satu benang merah yang sama. Tahajud mengubah cara manusia memikul hidup. Hati menjadi tempat pulang, bukan medan perang. Kesulitan tidak lagi dimaknai sebagai tanda ditinggalkan, melainkan sebagai ajakan untuk mendekat. Lelah tidak mematikan harapan, justru mengarahkannya pada sandaran yang benar. Takdir tidak lagi dihakimi secara tergesa-gesa, tetapi diterima dengan kebijaksanaan. Ketenangan hadir, meski jawaban belum datang. Perbandingan dengan orang lain kehilangan kuasanya. Akhlak tetap terjaga, meski hati sedang diuji. Dan akhirnya, lahirlah rasa cukup yang menenangkan. Meski hidup belum selesai, semua ini bukan hasil dari satu malam tahajud. Bukan pula buah dari doa yang panjang semata. Ia adalah hasil dari perjumpaan yang berulang antara kelemahan manusia dan kasih sayang Allah. Setiap kali seseorang bangun di malam hari, ia sedang mengakui satu hal penting, bahwa dirinya tidak sanggup berjalan sendiri. Dan pengakuan inilah yang justru menjadi sumber kekuatan terbesar. Tahajud membentuk pribadi yang tidak berisik dalam keimanannya, tetapi kokoh dalam ujian. Ia melahirkan manusia yang mungkin terlihat biasa di siang hari, tetapi memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Orang seperti ini tidak mudah dikenali dari kata-katanya, melainkan dari ketenangannya, dari caranya menerima hidup tanpa menggerutu berlebihan, dari caranya tetap lembut meski dunia sering keras, dari caranya tetap berharap tanpa menuntut di saat banyak orang sibuk mencari validasi. Ahli tahajud menemukan ketenangan dalam hubungan yang sunyi dengan Allah. Di saat banyak orang menggantungkan kebahagiaan pada hasil, ahli tahajud menggantungkan keteguhan pada proses. Ia tahu tidak semua doa dikabulkan sesuai keinginan,
Tetapi setiap doa yang tulus selalu mengubah orang yang berdoa. Dan perubahan inilah yang sering kali lebih penting daripada perubahan keadaan. Kesimpulan terpenting dari semua ini adalah 1. Tahajud bukan tentang seberapa sering kita bangun malam, tetapi tentang seberapa dalam kita berserah. Ia bukan tentang rutinitas yang sempurna, melainkan tentang kejujuran seorang hamba yang datang apa adanya dengan takutnya, dengan lukanya, dengan harapannya yang compang-camping. Allah tidak menunggu kita kuat untuk mendekat, justru mendekatlah yang membuat kita kuat. Jika hidupmu saat ini sedang berat, jika langkahmu terasa lambat, jika doamu seakan menggantung di langit, jangan remehkan panggilan malam itu. Bisa jadi, tahajud adalah cara Allah memelukmu tanpa banyak kata. Bisa jadi, kekuatan yang kamu cari selama ini sedang dibentuk, bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan menguatkan hatimu agar sanggup melewati keadaan. Tahajudmu adalah kekuatan besar, bukan karena ia menghapus semua kesulitan, tetapi karena ia membuatmu tidak kalah oleh kesulitan. Dan di dunia yang penuh ujian ini, kekuatan seperti itulah yang paling dibutuhkan manusia.